Jadi kalau dia ngoceh-ngoceh kata saya ini mungkin baru ke 11 nih. Baru. Jadi lelaki cukup mendengarkan saja, nggak perlu apa. Tadi Saya jawabnya, udah capek banget. laki jawabnya iya. Oke. Padahal nggak perlu ini juga ya. Kan dia ngajar ya. Harusnya apa kata-kata Kurang. Udah ngajar ngoceh aja. Ternyata di rumah masih aja. nambah. Berarti 20.000 per satu lokasi. Bukan per hari, ternyata per lokasi. Anak murid gandel nih. Bawa dah. Iya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau bertanya? Kalau Aman. yang ketiga, sistem pengarah hidup kita yang ketiga adalah tindakan, action. Ya, dia adalah eksekutornya. Ya, tubuh kita ini. Ya, kita dikasih indera, ya, kita dikasih tangan, dikasih kaki. Kenapa selalu ada tangan kanan, tangan kiri? Selalu ada dua, ya. Kita dikasih mata kanan, kiri, telinga kanan, telinga kiri, gitu ya. Ini kan sebenarnya juga untuk menyeimbangkan sistem saraf tubuh kita, gitu ya. Jadi selalu ada dua hal, gitu ya. Karena di otak kita juga kita terpisah, di sini ada dua otak, ya, otak kanan dan otak kiri. Nah, tindakan ini adalah yang kita inginkan menjadi nyata. Ya, kalau tadi di awal pengen bikin kopi sudah jadi nyata karena sudah dieksekusi, sudah dinyatakan. Nah, makanya eksekutor nih, tubuh kita ini eksekutor. Bahasa tubuhnya adalah kebiasaan, habit. Nah, maka itu kemarin kita disarankan melatih kan dengan habit-habit yang baru, dengan kebiasaan baru, misalkan dengan menulis, jurnal, terus bersyukur, gitu kan. Ya, hal-hal habit baru itu, gitu ya. Terus misalkan self talk di cermin juga boleh tuh jadi habit baru. Self talk ke diri sendiri, setiap ada emosi marah boleh pegang hati, pegang dada kita, ngomong kamu baik-baik saja, aku akan baik-baik saja. Itu habit juga. Sehat selalu. Ya Allah. Ya Allah. Lu kalau ngeliat kaca gimana? Lu kalau ngeliat kaca gimana? Kalau kaca gimana? Lu kalau ngeliat anjir gua ganteng banget. Lu ganteng bagus. Kalau barangnya bagus. Allah. Oh, percaya diri bagus kan? Dari itu masa depannya pasti Pak. Bisa. Bisa. Iya. Manifestasi. Bahasanya kan Udah kenal manifestasi ya? Udah kenal bahasa pasti. Yang tadi yang dibilang ibu tadi saya sehat. Nah, iya. Saya sehat. Afirmasi Dia positif. Ganteng. Ya. Itu bagus. Masuk kepercayaan Afirmasi. diri. Iya, Iya, iya. betul. Saya sukses. Lu tinggal di pedulian Karena- bagian western. Pedulian barat. Karena kan sebenarnya itu kan salah satu untuk kita memvalidasi diri kita. Jadi kita nggak perlu validasi dari Orang-orang. luar. Kita sendiri yang mengakui, kita menyayangi diri kita sendiri, kita yang semuanya itu, maka itu kita bisa katakan bahwa saya cakep, saya ganteng, saya baik hebat. hati, saya hebat, saya sukses, saya rajin, saya pinter. Itu adalah validasi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu dari luar. Itu sebenarnya sih yang jati diri kita itu. sendiri aja dulu, nanti juga dia tahu. Nah, itu. betul, setuju. Itu artinya Keren tuh. hubungannya apa tadi dengan frekuensi vibrasi gitu. Yang penting mah pede aja dulu. Berarti antara manifestasi sama apa tadi? Validasi. Vibrasi ya. Vibrasi. Berarti bahasa itu berhubungan. Betul, Semua berhubungan. terhubung. Iya. Semua terhubung. Dia Afirmasi, tadi afirmasi maksudnya, afirmasi. Oh. Afirmasi sama vibrasi ya berhubungan. dari Berhubungan. afirmasi nanti terrealisasi jadi manifestasi. Untuk bisa memanifestasinya akan ada vibrasi, energi dan frekuensi. Jangan jadi fantasi tuh. Tadi karena kan kalau kita sering mengatakan itu kan karena kan kita jadi itu akan menyimpan di pikiran bawah sadar kita gitu loh. Nanti kalau udah tersimpan otomatis ya kita pikiran kita, gerak kita, perilaku kita ya seperti apa yang tadi kita inikan ke diri kita sendiri gitu.
action ini memang diterapkan. Nah, ini kebiasaan karena memang gitu. Tadi tubuh kita ini masih pakai program yang lama kan. Kebiasaan nih tubuh kita nih kayak misalnya ya tidur saja gitu ya. Jam tidur, jam bangun itu kan tubuh kita udah terbiasa nih. Dari melek mata sampai malam tubuh kita ini udah otomatis. Pokoknya mulai umur 20 ke atas itu udah otomatis. Kalau anak masih bayi mungkin masih belum kan belum terprogram. Tapi kalau sudah di atas 20, 30, 40 itu udah full otomatis bisa dibilang. Kadang kita nggak sadar, melangkah saja kita nggak sadar kan. Minum aja kita nggak sadar. Bukan nggak sadar, itu subconscious kita sudah Pikiran terprogram bawah sadar. secara kebiasaan, habit gitu. Nah, makanya ada salah satu cara agar kita tetap stay di kesadaran. Kita itu tadi sadar nafas contohnya, sadar nafas. Kita nafas, menghirup, exhale, inhale gitu ya. Itu saja sudah salah satu cara buat kebiasaan baru kita stay di kesadaran. Gitu. Kalau lebih dalam lagi nih, Supaya waras. supaya waras kita sadar tentang kematian dan kehidupan gitu ya. Nafas itu kan ya kematian dan kehidupan. Nafas kita nih. Begitu bayi lahir, kita semua lahir ke dunia ini. Yang pertama kali dilakukan adalah nafas. Yang tadi kan di dalam perut dia nafasnya dari ibu lewat plasenta. Ya kan? Hari-hari. Begitu lahir maka paru-parunya berkembang, maka dia nangis karena ada peregangan otot-otot di paru-parunya. Maka bayi itu nangis. Kenapa? Dia menghirup udara pertama kali bernapas. Tapi begitu orang meninggal menghembuskan nafas terakhir kan. Jadi nafas itu ya hubungannya hidup dan mati. Itu mengingatkan. Nafsu jiwa ya. Iya, nafsu jiwa. Ya. Gitu. Bahkan sel-sel kita nih juga kan sehari itu ada 300.000 sel yang mati. Sel tubuh kita, sel kulit, gitu ya. Makanya kita mandi kan tuh pakai sabun tuh. Mau mati. Sel-sel kulit kita mati. Dia regenerasi. Kita regenerasi lagi. Jadi Kita memang ada luka kita ini sembuh. kita hidup dan mati setiap hari ini tanpa kita sadari. Ya. Gitu. Itu konsep Tuhan ngasih cara manusia agar tetap stay di kesadaran. Gitu. Ya. Kayak itu kebiasaannya ini yang perlu dilatih lagi. Untuk bisa jadi habit, makanya exercise, latihan. Nulis tiap hari kalau masih gitu ya. Kita bangun tidur. Gini. Nyari matiin alarm, handphone. Kata istri nyari. saya, ini aku di sini gue dari HP BG. Bukan dari lu. Maksa diri lu keselamatan. Itu dari HP. Kebiasaan. Hampir semua orang kayaknya pagi-pagi tuh nyari handphone bukan nyari pacar. Sedih mulu. Jadi aku di sini gue dari HP BG. Harus gue Langsung dicari. diam-diam. Dia. Gue jujur. Yang dipencet pertama alarm. Alarm perpanjang 10 menit. Perpanjang lagi 10 menit gitu. Ya. Biasa. Terus pagi-pagi tetap dibikinin kopi. Kirain gara-gara HP. Nah, ini kebiasaan ya. Tapi juga kalau untuk membentuk kebiasaan bisa juga kita buat agenda hari ini mau ngapain. Planning. Itu Wih, planning. saya itu. To do list. Itu ya. Itu isi saya. bagus. Jadi itu kan habit. Tapi dia mau udah jadi harian hasilnya dia ngapain. Oh. Jadi monoton gitu-gitu aja dia mah. Kecuali minggu dia bebas. Minggu nggak ada agenda. Misalnya hari ini kita mau ngapain? Misalnya saya mau bikin kue gini, terus apa aja kita mau buat hari ini kan beda-beda. Mungkin ntar mau ketemu teman, terus nanti mau apa ada janji sama klien atau apa. Nah itu kan di Bikin situ agenda. kan terus. Di reminder. Ya Ah. kalau Saya begitu. Ini kelewat mulu ya. Entar nih, gue mau ngelakuin ini nih ya. Tapi ada yang datang, ya nggak jadi. Ya, ngobrol. tapi waktunya kan bisa dirubah nggak per jam. Kalau saya sih nggak per jam. Cuma saya Oh, mau ngelakuin ada apa aja. aja. Saya ngelakuin tapi kalau misalnya pagi rutin, misalnya kan habis sholat apa. Misalnya saya grounding, terus saya nulis syukur. Itu udah jadi kebiasaan. Nah itu kan salah satu habitnya di situ.
syukur tuh selalu saya tulis gitu. Kita syukurnya mau malam misalnya, terserah mau malam mau pagi mau apa, mau syukur terus mau afirmasi misalnya tadi afirmasi, terus mau apa misalnya, itu yang selalu ada di jurnal, di agenda gitu. Itu kan membentuk, itu kan akan membentuk kebiasaan kita gitu. Bu, kalau kita tanpa menulis, tapi sebelum itu misalkan, buat besok pagi nih saya buka terus mengerjakan sesuatu, apa itu bagus juga Bu? Bagus juga bisa juga. Boleh juga. Buat besok pagi sebelum Boleh Bisa. juga. Dengan bisa juga seperti itu tuh udah bagus kita punya dalam pikiran, tapi kalau dengan menulis lebih bagus lagi. bagus lagi. Karena didukung. Lu ngomong sama diri lu sendiri. Tulisan harian. Iya. Karena didukung waktu menulis tuh Kayak Pak RT itu otot-otot. siap Renungan pagi. siap hari. Renungan pagi yang selalu kesiangan. Kayak Pak RT itu bagus. Iya, walaupun Bagus, lagi kesiangan ya, betul. Itu lu gitu. Kalau lu tahu ini jam 1 lu jangan renungan pagi. Ganti siang. Udah yang penting udah komitmen. Dia udah komitmen ya. Nggak masalah Pak. Konsisten. Kalau enggak mungkin bisa juga dikasihnya semangat pagi. Jadi seperti walaupun siang tetap semangat Saya yakin pagi. dia semangat pagi. Pagi. Renungan pagi atau siang. Kalau pagi itu semangat. Tapi dia udah konsisten. Dia udah konsisten. Ya udah konsisten. Nah itu berarti kan udah habit Udah kebiasaan jadi yang kebiasaan. positif gitu. Itu salah satunya. Luar biasa. Biasanya Jarang pulang. konsisten ya. Oke, lanjut ya. Jadi tanyakan selalu ke tubuh kita, ke diri kita ya, bukan tanya kapan sukses gitu ya, tapi kapan mau mulai. Gitu ya. Gua kapan ya? Karena sukses itu relatif, ya kan? Kalau ditanya orang, misalkan ada orang ditanya suksesnya kalau sudah punya uang 1 miliar, tapi begitu di tabungannya masih baru 900 juta, udah masih stres dia. Masih stres pusing. Kenapa? Karena belum sampai 1 miliar. Jadi begitunya orang gitu dengan angka, padahal ya syukuri saja kan gitu. Tinggal ya mulai aja, action saja kan gitu. Karena kan tindakan ini yang perlu diselaraskan. Kalau sudah selaras itu sebenarnya ketiga itu aja, segitiga itu udah sukses. Ya, udah sukses menginstall. Ada cerita nih, anak saya pulang sekolah dia cerita. Tadi sama gurunya ditanya, sukses itu apa? Tanya, sukses jadi dijawab satu. Temennya ada yang bilang kalau sukses itu pakai baju yang bagus-bagus, yang mahal, itu satu. Terus ada yang lagi yang punya perusahaannya banyak gitu. Terus ada lagi temennya jawab punya mobil 5 gitu. Itu kan relatif ya artinya. Nah terus pas yang anak saya dijawab, anak saya nanya apa? Sukses itu yang dia bilang yang mimpinya itu udah tercapai. Dia cuma jawab begitu gitu. Kalau yang lain kan materi ya lebih. Tapi kalau dia jawabnya kalau mimpinya dia tercapai. Ini kan relatif. Relatif juga. Kalau mimpinya dia tercapai ya itu sukses ya kan, tergantung. Oh ya bagus kamu. Itu udah global itu, punya rumah, punya mobil, punya usaha. Dia Apa mimpi punya yang tergantung. impikan. Apa yang dia mimpikan kan Iya. gitu. Iya Kalau sih. tinggal di desa itu mimpinya. Ya, jadi kapan mau mulai? Tanyanya itu, jangan tanya kapan mau sukses. Kapan mau mulai? Gitu ya. Mulai untuk sukses. Contoh mau tadi bisnis kopi shop, ya udah mulai aja buka booth kecil, Nggak perlu Iya, kaos, oh. nggak perlu jual ke temen-temen, gitu ya. open PO.